Oke, halo semuanya, kembali channel Voltex Eternity. Oke, kali ini kita kembali teman untuk membahas series Kaksei Hanta Omega Hon di episode 3 dan 4. Oke, jadi pastinya untuk Omega Hon ini di fase-fase awalnya udah mulai nih ya untuk 2 episode setiap karakternya ya. Jadi kan pastinya untuk episode 3 dan 4 ini akan berfokus ke Kiriko ya, yang pastinya juga akan menjadi pertempuran air dan api ini. Jadi di sini juga langsung ditunjuk ini ya, si Enkaku ternyata dia tidak suka berenang ya, atau tidak suka air atau hujan atau apapun itulah ya termnya, yang membasahi tubuhnya karena dia tuh tubuhnya tuh sangat penuh dengan api membara katanya ya. Jadi di sini juga dituduhkan lah kan sama si Kiriko ini, terus juga langsung dibawa ke tempat yang aman ya. Dan juga di sini Kiriko langsung kasih teman name tag-nya ya, untuk bisa lebih jauh lah ya kan mengenalinya. Dan juga pasti Kiriko penasaran kan ya, ini kamu nih Kakuju kan ya, tapi kok bisa jadi manusia gitu ya. Jadi kata si Enkaku, dia adalah salah satu ya Kakuju yang mendapatkan kekuatan seperti itu ya, bisa memiliki wujud dan bisa berbahasa manusia ya teman ya. Dan pastinya kan Kakuju ya pakai bahasa Kakuju lah ya teman ya. Tapi kalau misalkan Enkaku dan Zetsu Enkaku kan pastinya ya salah satu hal yang akan tidak bisa didapatkan ya. Jadi pastinya sebagai raja para Kakuju gitu ya. Jadi penasaran juga kayaknya Zetsu Enkaku tuh apakah memang mereka adalah raja dari Zetsu ibaratnya ya, atau malahan dia itu punya sesuatu yang lain gitu ya. Dan kenapa Zetsu Enkaku itu berada di bisa bilang ya pihaknya Ivar gitu ya. Jadi pastinya kita bisa lihat ya teman, untuk salah satu hal yang akan disorot pastinya bagaimana Enkaku akan bertemu juga gitu ya dengan beberapa partnernya gitu ya. Dan ya, awal-awal kita langsung dihadapkan oleh duel nih ya, hunter battle antara Kiriko versus Shoto ya. Jadi sebagai Kapten Omega Hon juga teman ya, mereka ada sesi roll call di sini ya. Jadi tetap ya, Omega Hon atau Project Red masih tidak menghilangkan troops dari Super Sentai ya, ada roll call-nya. Jadi pastinya ini memang seperti number one battle ya sekali lagi ya. Jadi di sini jika Kiriko langsung teman Kaksei Seo. Dia ada Seo sama Heyo ya teman ya. Kalau Seo kan itu ayo summon dan bangkitlah atau membaralah gitu ya kalau sama Enkaku ya. Tapi ada Heyo itu tuh dia dirasuk ya, Kaksei Heyo. Nah Heyo itu dia merasuki ya teman ya. Jadi ada 2 mode nih ya teman ya untuk hunter battle-nya. Jadi pas mode manusia gitu ya, para hunter itu dirasuk nih oleh kekuatan ya para Kakuju itu ya teman ya. Kan kalau Kakuju kelas A kan macam Zankaku atau enggak Rinkaku dan lainnya gitu ya, itu mereka dapat senjata atau aksesoris lah ya teman, kayak Zankaku kan pakai masker ya, dan pedangnya nggak tahu lah itu mungkin ada tambahan juga kan kayak kekuatan air. Kalau si Enkaku ini ya, itu dia dapat seperti power untuk ya apa namanya, elemennya lah ya teman, yang pastinya itu tidak betul-betul mereka tuh pakai armor ya kan, karena ya bisa aja sih sebenarnya si Omega Hon itu dia pakai armor, misalnya Gokaku pakai sarung tangan tinju misalnya itu bisa aja ya. Dan pastinya juga ini langsung lah kan battle ya kan, tapi ternyata ada yang menghalangi ya teman ya, walaupun pas lagi battle gini si Enkakunya tidak bisa maksimal ya, karena entah egonya Shoto yang lagi mandek nih atau si Enkaku nih yang takut air gitu ya. Jadi ya karena lagi seru-serunya ada yang ngehalangin ya, ini betul-betul ngalangin ya. Jadi ini adalah satu pasukan dari Ivar ya kan, kalau itu aduh siapa namanya ya, ini lupa lagi ya. Pokoknya juga ini yang cunguknya lah ya temen ya. Jadi di sini juga lagi ngomong-ngomel ya kan ya, lagi ngobrol langsung ditangkap mereka ya. Jadi sini datanglah ya teman mommy, mommy maksudnya ini, wah ini pas lagi jalan aja udah kerasa dia itu jadi feeling yang sangat wah ya, tau lah ya teman ya, basa ya si apa julukannya lupa. Jadi yang apa ya, tebasan angin yang salah ya. Jadi ini, dan pastinya kan dia punya Kakuju namanya Hikaku ya teman ya. Ternyata awalnya tuh dari gambaran bocil ini ya teman ya. Dia kan ada bocil kan ya, kayak kak jangan dong, ini ada Hikaku nih ya teman ya. Oh bagus ya kan ya. Loh
Dan kakak nggak mau ini ya kan untuk ngurus penjahat lagi itu, jadi dia tuh lagi patroli katanya ya, dan juga mau kasih tahu nih untuk apapun ya yang menghalangi mereka ya kan. Jadi mereka ini sebenarnya apa ya, mau bilang jahat pun tidak juga gitu ya, anti villain kali ya, soalnya mereka itu juga memang kalau ada hunter ya kan ya, siapapun yang jadi hunter yang bisa memuaskan Ivar ibaratnya ya, jadi akan dipertahankan lah sama kayak Reiji gitu ibaratnya ya. Tapi kalau misalkan antarnya ya kuring gitu ya, langsung dibuang gitu ya. Jadi kita lihat aja ya teman ya, soalnya kan juga untuk hunter-hunter yang ada sini pun masih belum dimunculkan semua ya teman ya. Jadi pastinya juga setiap battle ya kan langsung kalau udah kalah nih maunya langsung dikasih ya teman, otomatis pindah ke tuan yang menang gitu. Nah, di sini ada Geno teman bersama Reiji ya. Tuh Geno lagi nempah senjata ya teman ya. Dia kan katanya kan Kakuseki atau alat untuk di summon Kakujunya itu kan berbeda katanya ya. Jadi ibaratnya beda dengan versi replika sih, walaupun ya sama aja kali ya. Cuman yang lebih kuat aja gitu ya. Jadi ini juga pastinya tetap menjadi prioritas lah ya teman ya. Selain juga nanti kan dia bakalan punya Kakuju juga gitu ya, yang apa hewannya itu yang kayak palu gitu ya teman ya. Jadi itu juga kan langsung lihat Reiji gitu ya, udah dapat banyak Kakuju gitu ya, bukan cuman yang ecek-ecek aja gitu ya, ada juga tuh Kakuju yang dikasih yang kepiting itu ya termnya Hekikaku namanya ya. Jadi Hekikaku ya kan yang bisa membuat semuanya tuh kacau gitu ya. Jadi di sini juga dikasih tahu teman bagaimana masa lalu dari Geno ya, untuk itu ya kan seperti yang umumnya lah ya kan ya, mungkin kayak preman jalanan gitu ya teman ya, mau coba nguasain suatu wilayah gitu ya, tapi dia malah langsung terpesona ibaratnya ya, langsung ciut nih di hadapan sama Ivar gitu ya, karena bisa bilang dia juga melihat si Geno itu dia punya ego yang cukup besar gitu ya. Jadi dia ibaratnya Genonya itu aja udah langsung kayak gitu ya kan ya, langsung tunduk lah sama Ivar ini. Tapi yang bisa menjadi hal yang akan disorot juga yaitu adalah Zetsun Kaku ini ya teman ya. Katanya dia tuh bisa ditebak katanya ya. Terus juga dia bisa berbuat apapun gitu. Wah, apakah dia adalah mastermind ya dari semua ancaman ataupun masalah dari Kakuju ini gitu ya. Jadi banyak bilang gitu sih ya teman ya. Ada yang teorinya nanti si Zetsun Kaku itu bakal membelot katanya atau khianat lah gitu ya. Jadi Zetsun Kaku tuh ibaratnya ya cuman untuk cari kesempatan aja gitu ya. Kalau misalkan nanti punya 5 partnernya gitu bisa bersatu, nanti dia tidak akan bersama mereka lagi mungkin atau gimana ya. Jadi kalau si NK kan nanti kan dia mau bersama partnernya lagi gitu ya untuk bisa bersama. Oke. Jadi di sini teman kita lihat ada tempat penambangan ini ya Kakuju ya teman ya. Dari sini juga mereka langsung dikerja paksa gitu ya, mencari pundi-pundi gitu ya. Jadi mereka betul-betul cari nih kayaknya untuk Kakuju yang terkuat. Nah, dari sini ada satu Kakuju teman ini kelas A ya atau kelas B nih. Jadi ada Kakuju Sokaku ya. Jadi mau bahkan ini ada mata uangnya sendiri ya teman ya. Atau sebilang mereka tuh bisa kasih nih harganya itu segini gitu ya. Jadi ada Kakuryoku. Nah, jadi kalau di game-game misalnya kayak apa namanya tuh Dark Souls atau enggak macam yang JRPG ya teman kan ada kan Monis lah kalau di Umasumi ibaratnya ya. Kalau ini tuh dia ada Kakuryoku. Nah, Ryoku tuh bisa bilang ya nilai untuk tukarnya gitu ya. Jadi 2000 doang ya. Jadi mungkin udah cukup murah gitu ya. Tapi ini juga ada satu orang bernama Kanro ya kan, jadi dia juga tidak ingin menjual Kakujunya ini karena ya bilang itu adalah yang bisa diandalkan ya. Jadi karena melawan gitu ya, jadi dia langsung terkena eksekusinya di sini ya. Jadi langsung nuk gitu ya. Nah, di sini ada si L ini ya, si L apa Al ya, L ya. Jadi di sini yang lagi bingung kan ya mau cari siapa nih yang bisa gantiin Gokaku ya teman, karena kan Gokaku sebenarnya udah cocok sih sama mereka berdua ya teman ya. Jadi dengan kekuatan tinjunya, tapi ya mungkin masih harus punya Kakuju yang kembar gitu ya, atau dua Kakuju yang saling melengkapi ya. Jadi ya ini sebenarnya udah cocok sih api sama air ya teman ya. Soalnya bisa bilang yang paling membara itu kan ya si L ya. Kalau si yang R itu dia harusnya pakai yang biru nih ya teman ya. Jadi di sini juga pastinya ada si ini ya paman yang
ini toko untuk dijual gitu ya, barang-barang antik atau barang-barang berharga ya kan, treasure hunter ya. Jadi kata dia tuh punya di macam-macam tempat gitu ya. Mantap banget ya. Jadi di sini juga si Kandrongnya kalah ya teman ya. Tapi ini dia ya momen yang ditunggu-tunggu ya temennya, kan kakunya sempat mau dibuang ya, tapi diselamatkan oleh kapten kita ya, Kapten Omega Horn, dan siap nih untuk beraksi untuk menghadapi si apa namanya, tim roket ini kalau kata orang ya. Ada Jeronima sama Cilokia namanya ya. Jadi pastinya juga langsung ya temennya, dengan api yang membara ini, dengan kekuatan Kakucu ini tuh kan pastinya tidak langsung semena-mena ya temennya. Ini lihat NK-ku udah berdiri gagah kini tuh udah merasa gila, ini orang keren banget gitu ya. Ya kan pastinya langsung mencerna gitu ya era-era yang selama ini tuh dia anggap seperti era peperangan ya, antara zaman prasejarah dan zaman kini. Harusnya yang anggap itu betul-betul lebih seru ya kan ya, karena udah ada hunter yang berbakat ya kan, tapi malah ada kebodohan. Jadi di sini langsung lah ya teman, pertempuran kapten kita ya yang akan mengambil alih nih dan mengajari nih cara mendapatkan harta karun yang asik. Jadi di sini langsung bertempur ya teman, si duo kocak ini ya teman ya, dan dibantu juga ya teman dengan si Kiriko ya. Ini mereka sebenarnya ini mereka pasti inilah ya teman, berduel ya teman, tapi karena di situasi yang seperti ini mau tidak mau mereka harus bekerja sama ya teman ya. Jadi Kapten Omega Horn dan Kiriko versus duo kocak inilah ya temennya, nggak usah sebutin lah ya temennya, soalnya lihat mukanya itu udah ngeselin banget gitu ya. Jadi pastinya ini dia ya, untuk Kakucu ini namanya Hokaku namanya ya. Jadi ini laba-laba lilin katanya ya. Jadi laba-laba yang bisa ngeluarin apa namanya, cairan-cairannya gitu ya teman. Ini kan semprotan kan misalnya dia laba-laba ya, ini tuh dia karena laba lilin kan, jadi kepala tuh ada lilin gitu ya teman. Tapi ya pastinya untuk efeknya aja gitu ya. Nah di sini dua kocak ini dia pakai Renkaku ya temannya, jadi dah dari macam Viking ini ya mereka berdua ya. Tapi tricky-trickynya mereka pun juga di sini tag timnya lumayan juga ya temannya, battlenya bagus ini ya. Jadi seperti biasa teman, untuk battle-battle begini memang akan disorot juga kan untuk kedua karakter ini ya, Kiriko dan juga Omega Horn. Nah pastinya mereka sempat kewalahan ya teman, tapi si Omega Horn bisa langsung counter dengan pedangnya Kiriko yang cukup besar itu ya teman ya. Si Omega Horn juga langsung semprotkan semuanya itu ya teman, sampai langsung lengket tuh kakinya ya, dan langsung langsung menari-nari mereka di atas api itu ya. Dan langsung teman di sini finishing ya, ini yang uniknya ya. Jadi mereka akan kasih teriakan yang berembara di sini ya. Jadi teriakan mereka itu akan menghasilkan kekuatan ya di kepalan tangan ataupun senjata mereka ya teman ya. Jadi ada Oenkaku ya untuk pukulan api, dan juga ada Giri-Girimai ya, alias serangan satu tebasan ya. Jadi ini langsung diteriakkan ya teman ya, dan boom, selesai itu dua kocak gitu ya. Jadi si kapten kita pun menang ya, dan langsung mendapatkan respect ya untuk kekuatan yang akan dipakai ini ya. Nah di sini Ivar melihat satu prasasti ini, dan ternyata ya dia itu memegang prasasti si partner-partner dari NKku ini gitu ya. Dan memang inilah yang akan disorot juga kan ya, bagaimana NKku ini akan mencari mereka-mereka ini gitu ya. Nah lanjut teman di episode keempat ya. Jadi si kapten kita gitu ya, Omega Horn, akan mengajari cara mencari harta karun yang asik gitu ya. Jadi mereka juga harus merasakan keberadaan dari si Kakuchu yang akan mereka dapatkan ya, dan bisa mereka pakai, mau itu juga yang kelas B atau kelas A, mereka harus bisa menggunakan itu ya teman, dan bukan hanya untuk ya harus lebih kuat ya. Memang itu adalah tujuan sebagai hunter gitu, tapi yang lebih kuat itu bukan sekedar bagaimana harus menang ya, tapi bagaimana akan mereka itu tuh harus bisa bersinergi dan bisa bersama dengan Kakuchu itu selayaknya seorang teman ya. Jadi pastinya si Omega kita tuh mencari treasure hunter juga bukan kayak gimana ya teman, karena memang itu adalah hobinya yang iringan juga gitu ya dengan kemunculan ya Kakuchu ini gitu ya, yang pastinya mencari misteri dari prasejarah itu ya teman ya. Oke, jadi pastinya teman
Dan Kiriko langsung kasih peringatan lah ya temennya, karena di situ kan mereka udah masuk era atau areanya si Ivar ya temennya. Jadi kan tadi mereka battle ya, jadi mereka udah langsung berurusan dengan si Ivar ini ya temennya. Jadi si hunter yang udah menguasai berbagai macam wilayah para hunter ini ya, dengan karismatiknya juga gitu ya. Jadi sudah pasti akan jadi lawan yang sangat dinantikan ya, bagaimana pertempuran mereka berdua ini gitu ya, terutama Zetsu lawan Enkaku di masa kini, dan Ivar nih kayaknya sebagai pengguna atau pemilik si Zetsu Enkaku ini ya, jadi pastinya akan sangat sulit. Nah, tadi kan Giriko bilangnya tuh dia mungkin punya urusan juga gitu ya. Apa mungkin dia juga adalah mantannya dari Ivar gitu ya. Atau bisa bilang mantan yang termasuk ke dalam organisasi itu mungkin ya. Nah, di sini Geno langsung bawa mereka ke hadapan Ivar gitu ya, si dua kocak ini. Jadi di sini juga dia langsung kasih tahu kayaknya ada seorang pria yang gagah gitu ya, dia mengaku sebagai Enkaku gitu ya. Jadi dia langsung bilang itu adalah lawan yang sangat tangguh nih, karena dia juga bisa bangkit dan merasuki orang itu. Dan juga ada si gadis kecil ya kan yang punya kekuatan Zetkaku ya. Jadi di sini juga jadi informasi menarik lah kan bagi Ivar gitu ya. Dan si Basar juga udah mau kasih ini kan ya, untuk biar ambil alih aja gitu ya. Bisa dibilang ya bagus sih gitu ya. Scoville itu tuh bisa bilang ya bukan untuk dibuang gitu ya, tapi kalau si Ivar ini ya maunya tuh dihancurin aja gitu ya, atau di inilah ya temennya dihabisin aja gitu ya. Soalnya kan bisa bilang untuk Scoville itu tuh adalah salah satu wilayah yang tidak akan di inilah kan ditertarikkan lagi lah gitu ya. Walaupun juga pastinya ya si Basar sebenarnya mau melindungi orang-orang mungkin ya. Kalau dari kata-katanya sih kayaknya dia tuh mau coba melindungi orang-orang juga gitu. Cuman karena Ivar udah ngomong kayak gitu ya udahlah gitu ya. Jadi Geno juga mungkin sama kali ya. Cuman ya dia tuh sama Basar juga kan sebagai orang yang nurut aja gitu ya. Di sini dua kocak itu dikasih kesempatan ya temennya untuk bisa bertarung lagi gitu ya, tapi dia itu harus lawan Reiji ya temennya untuk bisa dikalahkan ya. Nah, jadi sini juga tujuannya Shoto juga udah bulat lah ya temennya, untuk lebih memperdalam misteri zaman bersejarah juga gitu ya, dan bukan hanya sekedar hunter battle aja gitu ya, tapi untuk mewujudkan mimpi dari Enkaku dan juga mimpi yang lainnya juga gitu ya, sebagai hunter dan juga ya para Kakuju juga gitu ya. Di sini juga langsung diperdalam lagi ya teman, oleh era Kakuji ini dari Enkaku ya kan, ternyata Enkaku sendiri ya teman ya yang menyegel untuk kekuatan ini, atau ya bisa dibilang orang yang pakai jubah putih itu yang menyegel si para Kakuju ini kan ya, untuk bisa mengakhiri pertempuran yang melelahkan itu ya teman ya. Kita nggak tahu ya teman ya, apa mungkin juga punya wujud yang lain gitu ya, atau memang Enkaku sendiri gitu ya langsung kayak memanggil langit gitu ya untuk langsung menyudahi aja ini pertempurannya ya. Jadi tujuan sebenarnya dari Enkaku ini ya kan ya, yaitu di masa sekarang dia untuk bisa membebaskan para Kakuju ini tuh dari ego kir ya teman ya. Karena bisa bilang ya mereka pas masa itu kan udah langsung disegel penuh ya teman ya, sama langit atau siapapun itu lah ya teman ya. Dan juga mau di era sekarang gitu ya, para hunters ataupun orang-orang yang mau ini mencari Kakuju itu bisa berdampingan ya, seirama dan juga bisa sejalan lah dengan pemikiran antara Enkaku ataupun ya para Kakuju dengan hunter ini gitu ya. Nah, di sini teman pertempuran pun dimulai ya. Jadi Reiji dia tuh pakai Denkaku ya temannya, ini dia kayak kecoa gitu mungkin, atau oh ini apa kumbang ya, kumbang tanduk gitu ya teman ya. Jadi sini juga ya udah pasti kalah lah ya teman ya, karena kekuatan listrik gitu ya. Jadi tidak mempan sama sekali ya teman ya. Jadi ternyata langsung dibuang gitu ya. Nah, di sini juga ke Enkaku langsung kasih tahu lah ya teman ya, bagaimana para Kakuju ini tuh tidak bisa mengingat ya bagaimana momen kelam di masa lalu ya teman ya. Jadi cuma si Enkaku doang lah yang bisa merasakan ya bagaimana gelapnya ya dan melelahkannya pertempuran di masa itu ya kan ya. Jadi memang di masa itu ya peringatan pada saat mereka di segel gitu ya, jadi itu semua hilang ya. Jadi cuma Enkaku doang nih yang bisa merasakan ya. Jadi Zankaku maupun Gokaku ya kan sebagai 5 partner sejatinya juga ya kan, itu tidak bisa mengingat apapun, dan partner lainnya juga itu akan menyertainya ya teman ya. Yang jelas juga di sini itu juga akan sangat diharapkan juga ya kan, bagaimana ya mereka ini juga akan bersama gitu ya. Tapi tiba-tiba ya si salah satu partner ini namanya Jeloki ya namanya ya. Jadi
terpisah gitu ya dengan partnernya ya, karena itu juga dia kan udah betul-betul itu ya dibuangkan sama Ivar gitu ya. Jadi di sini juga Kanro ya kan ya langsung turun tangan ya teman untuk menghadapi si Cilokia ini. Dan juga di sini ada Al dan El teman ya yang lagi mikir juga gitu bagaimana di dalam bukunya yang ensiklopedia itu tuh tidak ada Enkaku katanya ya. Jadi mereka udah ketemu Enkaku tapi di situ tidak ada Enkakunya gitu ya. Jadi mau ditulis pun juga susah gitu ya. Karena kan ada wujud manusianya dan juga wujud Enkakunya gitu ya. Jadi di sini juga mereka punya tujuan juga gitu ya atau impian nih si Al ya itu tuh dia mau jadi profesor katanya ya. Jadi wah profesor Kakuju nih ibaratnya meneliti pada Kakuju gitu ya. Kalau si L mungkin sama kali ya atau mungkin bisa lebih baik dia karena bisa bilang juga L ini yang lebih smart gitu ya untuk jadi hunter atau yang di paling depannya gitu ya. Jadi kita bisa lihat ya temennya si L ini udah sangat semangat untuk cari para hunter untuk bisa dihadapi ya sampai dicari loh yuk dicari hunter battle-nya kayak cari locker ya. Oke, jadi di sini langsung dicepat ya teman ya untuk pertemuan kali ini tuh dimenangkan oleh si Kandro ya teman ya. Dia pakai Hokaku soalnya ya. Jadi di sini dia langsung berterima kasih lah sama Omega Horn ini gitu ya. Dan sini kapten kita pun juga langsung kasih ya teman kota ini ke Kanro ya teman karena kan dia yang udah memenangkan pertempuran ini dengan egonya dan dengan kekuatan juga teman ya. Jadi pastinya langsung bisa memenangkan pertempuran dengan sangat baik. Dan ternyata si Kiriko mau lanjutin pertempuran mereka yang tadi sempat terhalang ya teman ya. Jadi Kiriko ternyata membawa mereka ke tempat sungai ini ya teman ya. Biar ngerasain juga gitu ya atau membuktikan juga ke Enkaku ini sebenarnya takut sama air atau dia tuh emang belum terbiasa aja gitu sama air gitu ya. Jadi deal-dealannya itu kalau misalkan si Kiriko menang nanti ya Enkaku jadi ke punya dia gitu ya. Jadi ya langsung dong ikannya kayak kamu aja manggil aku Omega Horn kayak gitu ya kan langsung asal masa iya pas kalah langsung pergi aja gitu katanya ya. Jadi ini juga kan langsung balik itu ya teman ya kalau misalkan udah panggil Omega Horn juga harusnya kan bisa bekerja sama gitu ya. Tapi kalau Enkaku tidak seperti itu ya kan bukan cuman sekedar untuk oke aku panggil kamu Omega Horn kamu juga Omega Horn nanti kerja sama ya enggak. Itu tuh lebih ke gimana caranya dia bisa merasakan ego yang kuat gitu ya. Jadi ego shot pun kadang masih kurang kuat juga gitu ya mau di air mau di darat ataupun itu ya teman ya. Jadi di sini juga langsung ya teman ya pertempurannya itu pun akan ditentukan nih siapa yang kemenang nih Kiriko versus Shoto ya. Jadi Zankaku pun juga siap beraksi teman ya. Jadi ini dimulai pertempuran para Kakuju di sini ya. Jadi Enkaku pun juga memang ya masih takut air ya teman ya karena dia mungkin bisa berenang atau gimana gitu ya. Yang jelas juga di sini Enkaku yang pastinya belum bisa merasakan pertempuran di bawah laut gitu ya karena kan ibaratkan di darat terus ya teman ya. Jadi si Zankaku pun juga bergerak sangat cepat ya teman ya. Ini kan ikan gergaji ya teman ya dipantau tuh sama si Reiji ya teman ya. Ini kayaknya mau dikasih tahu langsung ya teman pertempurannya ya. Waduh gawat nih. Jadi di sini juga langsung teman si Enkaku coba langsung nyebur ya teman ya tapi tidak bisa ya karena tidak betul-betul mempan ya. Walaupun begitu dia juga tetap tidak menyerah ya temannya karena Shoto memberikan semangat yang lebih ya temannya untuk si Enkaku ini agar dia juga tetap bisa nih bertahan dan memberikan counter attack ya untuk pertempurannya di bawah air ini ya temannya. Jadi ujung-ujungnya Zankaku pun berhasil dikalahkan oleh Enkaku ya temannya. Wah oke, jadi pastinya langsung respect momen ya kayak turunin topi. Oke. Jadi di sini juga ya langsung dikasihkan si Zankaku ini kan walaupun masih kecewa juga gitu ya karena kalah ya tapi itulah bagaimana pertempuran ya. Dan Sipu juga langsung teman dikasih tahu tujuan sebenarnya dia itu apakah ingin ya kan bergabung juga dengan Ivar atau dia juga kenapa nih dia tuh tidak mau lagi nih ya kan untuk sama Ivar ini gitu ya. Jadi yang harus dilakukan si Kiriko ini tuh adalah ya mau mencari Kakuju yang pertama kali ya teman ya. Jadi maksudnya dia tuh sebelum ada Zankaku ya kan ya ada Hikaku ya teman ya. Jadi Kakuju yang ditunjukin sama bocil tadi ya teman yang berbentuk kayak yang kepala dua naga atau elang gitu ya. Tapi kan jadi itulah yang akan dicari si
Giriko ini ya teman ya, sama si hunternya ya kan, sebagai sesama hunter ya kan, dia tuh sangat hormat nih sama si senpainya ya kan, atau seniornya gitu ya. Jadi nama hunternya itu adalah Kana, si pemandu cahaya ya. Jadi mana yang bilang ya, si Kana ini tuh adalah si Basa. Kakak adik nih berarti ya, atau bisa bilang juga senior sama junior nih ya kan ya. Jadi bisa bilang juga mungkin ya, dia kalau misalkan udah membel gitu, dia ganti nama dan ganti julukan juga gitu ya, dan bergabung sama Ivar gitu. Wah, gak tau lah ya kan tujuannya apa, memang dia tuh pure karena tujuannya juga, atau terpaksa gitu ya untuk mengikutinya, mungkin karena mereka juga berasal dari keluarga yang mungkin belum disorot ya temannya untuk wilayahnya ya. Jadi di sini juga kita penasaran kan ya, karena itu siapa gitu ya, dan apakah memang benar itulah si Basa ya teman ya. Jadi kita lanjut teman untuk episode berikutnya ya, di episode ke 5. Nah, akhirnya akan berfokus lagi nih ke Al dan El ya. Jadi 2 episode pertama itu berarti udah fokus ke Short dan Omega Horn, si Enkaku ya teman ya. 3 dan 4 itu ke Giriko, 5 dan 6 itu Al dan El ya. Nah, di sini kita penasaran nih, Kakuju apa yang akan dipakai oleh Al dan El ini teman ya. Jadi pastinya mereka memantau juga nih, ada Kakuju yang lagi terbang nih. Nah, ini katanya ya, itu bukan Kakuju tapi Gavarion Tornado. Nah, bingung kan ya, kok Gavarion Tornado. Nah, pastinya di episode 5 nanti akan ada cameo lagi ya teman ya kan. Di episode 2 kan udah ada tuh si Bushido ya kan, Luminous ya kan, sama si Koto dan si siapa namanya, Rui Amo ya teman ya. Dan di sini nanti katanya ada si Kunai juga ya kan, sama Hatsune itu balik lagi teman ya. Jadi di sini pastinya kita lihat kan bagaimana Al dan El ini akan bertempur ya teman ya. Nah, saya juga nih lihat chemistry mereka berdua ini tuh apakah bisa lebih baik gitu ya. Jadi pastinya akan bertempur bersama nih ya, untuk sebagai sesama hunter dan juga partner ini ya. Jadi oke teman, itu dia untuk 2 episode ini ya teman. Jadi kalau misalkan masih seru ya kan ya, kita akan bahas seperti ini aja kali ya, 2 episode aja kali ya. Jadi biar lebih menarik teman, karena kalau misalkan kepotong-kepotong gini jadinya kayak aduh kurang dibahas nih ya teman. Nanti jadinya pendek ya teman durasinya ya. Jadi teman-teman bahas kita untuk next video, oke?